Halo teman-teman media belajar, gua Faris dari SMA Negeri Puluhan Muhammad Tusri Tamrin. Dan hari ini ayo kita bahas A-level physics tentang magnetism. Nah, magnetisme ini bakal erat kaitannya dengan magnetic field. Jadi pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu magnetic field. Nah, kalau kalian compare sama field of force lain, kan field of force ada electric field, ada gravitational field, sama ada magnetic field yang terakhir. Nah, kalau misalkan kalian compare coba deh. Misalkan electric force dulu misalnya. Electric force kita punya suatu muatan positif misalnya. Kita punya suatu muatan positif. Nah, dia kan medan medan listriknya kan bakal keluar kan. Dia bakal keluar ke segala arah gitu, radial. Ini medan listrik yang dibangkitkan sama sebuah muatan gitu. Nah, kalau misalkan kita coba gravitational force. Misalkan kita punya massa ya, massa titik gitu. Massa titik sama dia juga membangkitkan medan gravitasi di sekitarnya arahnya ke dalam. Gitu. Nah, coba kalau kalian compare sama mereka berdua. Nih, ini kan polanya gini ya. Polanya kita punya satu apa nih? Satu titik gitu. Nah, yang satu muatan titik, yang satu massa titik. Nah, dia membangkitkan eh, medan gaya di sekitarnya gitu. Nah, kalau misalkan magnet, kalian mungkin bakal mikir kita punya misalnya ada magnetic monopole gitu. Ini misalnya north gitu ya, utara gitu. Terus ini ada south. Terus kalian mungkin mikir bahwa medan-medan magnet itu keluar dari kutub utara ke kutub selatan gitu. Nah, ternyata enggak ya, enggak kayak gitu. Magnetic field itu beda sama field of force lain karena apa? Karena dia nggak boleh punya ini nih. Dia nggak boleh punya monopol gitu. Dia nggak boleh punya monopol. Jadi magnetic field itu selalu comes up with pair gitu. Ada kutub utara sama ada kutub selatan kayak gitu. Nah, jadi yang benar adalah kita misalnya punya market batangan gitu. Nah, di sini ada kutub utara, kutub selatan. Nah, kayak gitu. Nah, terus apa sih yang menyebabkan ada medan magnet? Ternyata teman-teman setelah dieksperimen yang menyebabkan adanya medan magnet adalah moving charge gitu. Jadi ketika misalkan gue punya charge gitu ya, besarnya Q. Nah, terus dia eh bergerak ke arah sini. Gitu. Nah, ternyata teman-teman di sekitar jalan pergerakannya dia ini dia membangkitkan medan magnet gitu. Medan magnetnya melingkar. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah um, moving charge generates magnetic field gitu. Generates magnetic field. Nah, jadi pertama kita punya harus ada moving charge gitu. Jadi ada muatan yang bergerak. Nah, sekarang coba kita lihat contoh klasik kita. Contoh ada magnet batang gitu. Coba kita lihat di mana gitu sih moving charge-nya tuh di mana gitu. Kenapa magnet batang bisa dikatakan magnet, bisa membangkitkan medan magnet, padahal dia tidak ada moving charge-nya. Nah, begini teman-teman. Coba kalau kita zoom ke ukuran atomik gitu. Kita zoom ke ukuran atomik, ke ukuran atom. Di sini kita bakal nemuin ada namanya proton gitu ya, proton, 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 terus ada juga neutron. Nah, terus di sekelilingnya dia ada elektron gitu ya. Elektron, elektron, elektron. Nah, ternyata elektron ini bergerak dengan acak, elektron ini bergerak dengan acak, elektron cloud. Nah, pergerakan elektron inilah yang membangkitkan medan magnet gitu. Jadi eh karena elektronnya bergerak, dia ada moving charge-nya, which is charge-nya ini adalah elektron gitu. Nah, terus kalian mungkin penasaran, lah bukannya elektron itu bergerak di setiap atom ya? Di atom kayu juga ada, di atom kain juga ada, di atom
plastik juga ada. Nah, tapi kok yang punya magnetic field cuma logam-logam tertentu gitu, cuma barang-barang tertentu, cuma dari logam gitu. Nah, ternyata karena begini teman-teman, moving charge-nya di kayu atau di benda-benda yang tidak membangkitkan medan magnet itu saling mengcancel gitu. Jadi medan magnet yang diakibatkan moving elektronnya dari atom-atom non magnet itu saling mengcancel. Akibatnya apa? Akibatnya medan magnetnya yang dibikin sama satu bahan itu nol gitu. Beda ketika kita berbicara logam gitu. Logam nanti moving charge-nya ini justru saling menambahkan gitu. Jadi makin gede medan magnetnya, akhirnya bisa kita ukur gitu medan magnet dari suatu bahan. Nah, kayak gitu. Jadi ingat-ingat magnetic field itu timbul gara-gara ada moving charge. Nah, terus dalam level physics kita juga perlu paham definisi gitu. Definitions. Agak bawah aja. Definitions. Pertama yang perlu kita paham tentu magnetic field ya. Magnetic field itu kita perlu tahu dulu gitu. Pertama, magnetic field. Nah, itu apa? Magnetic field dalam definisi adalah field of magnetic force. Ya, jelas dong ya. Field of magnetic force. Nah, ada juga definisi lain adalah area where magnetic pole experiences a force. Ya, ini juga bisa definisi lainnya. Jadi kalau misalkan di paper kalian ada pertanyaan apa itu magnetic field, kalian jawabnya either one of these gitu. Atau yang penting implies kesimpulan dari kedua ini gitu. Nah, terus ada lagi definisi lain adalah magnetic field strength. Nah, ini sebenarnya mirip gitu magnetic field sama magnetic field strength, tapi magnetic field strength ini kita berbicara besarnya gitu, kuatnya, seberapa kuatnya. Nah, ini kita satuannya adalah Tesla gitu ya. Nah, kalau misalnya dikata-katain adalah magnetic field strength ini bisa dirumuskan, didefinisikan dengan persamaan ini. B vektor itu ini ya, simbolnya B, simbolnya magnetic field strength ini B gitu, B dan satuannya Tesla gitu. Nah, persamaan yang bisa mendefinisikan magnetic field strength ini adalah B vektor mutlak sama dengan F per I L gitu, atau bisa juga F per QV, sama aja ya. Kenapa? Karena I itu sama dengan Q per T, dan kalau IL sama dengan Q per T kali L. Nah, ini apa nih? Ini tuh kecepatan ya, L per T berarti QV gitu. Nah, ini penurunannya apa hubungannya antara dua persamaan ini, tapi intinya itu. Dan ini persamaan yang mendefinisikan magnetic field strength. Nah, artinya apa? Artinya magnetic field strength ini adalah force per unit current and placed at right angle per unit length and current placed at right angle. Nah, gitu. Tadi ini force per unit length and current ya, L per I gitu, place at right angle. Nah, right angle itu apa? Nanti kita akan bahas setelah ini, tapi ini yang perlu dihafal gitu. Ini adalah definisinya.
kalau kalian dapat pertanyaan apa itu magnetic field strength, itu kalian jawabnya ini gitu, atau sesuatu sentence yang imply pernyataan-pernyataan ini. Pokoknya ada force, ada length, ada current, sama right angle. Nah, right angle ini apa? Nanti kita bahas. Dan satu lagi yang perlu kalian tahu adalah magnetic field strength ini dipakai interchangeably sama yang namanya magnetic flux density. Nah, jadi kalian jadi bingung kalau misalkan ada kedua kedua sentence ini, magnetic field strength apa gitu, atau ada magnetic flux density itu apa gitu. Itu kalian jawabnya sama gitu, karena mereka berdua itu adalah sama. Nah, terus saya mau highlight ini. Magnetic flux. Oke, kita paham definisinya magnetic flux density, which is yang sama dengan magnetic field strength. Nah, tapi magnetic flux ini sendiri apa gitu? Magnetic flux sendiri ini adalah ini. Magnetic flux. Nah, magnetic flux ini simbolnya ini, dan di satuannya Weber gitu. Weber. Nah, gimana cara kita tahu magnetic flux adalah bayangkan kalian punya suatu surface gitu ya, suatu luasan di mana dia ditembus sama medan magnet. Dia ditembus sama medan magnet ini misalnya A gitu ya, atau DA lah. DA kenapa? Karena ini kita lihat komponen kecilnya gitu. Misalnya aslinya ini adalah luasan bola gitu. Nah, tapi kita cuma ambil sekecil itu doang, akhirnya ini menjadi lurus gitu, menjadi suatu luasan persegi. Ini DA, luasnya DA, dan ditembus oleh medan magnet B gitu. Nah, magnetic flux itu adalah magnetic flux itu definisinya adalah integral tertutup dari B dot DA. Nah, nih kalian lihat di sini. Ini adalah perkalian vektor, perkalian dot. Perkalian dot itu apa? Itu berarti kalian harus mengambil DA vektor dan B vektor itu searah kan. Nah, DA vektor itu arahnya sebenarnya ke arah luar gitu. Jadi misalkan kita punya luasannya gini. Nah, DA itu arahnya mengarah ke normalnya luasan tadi. Nah, jadi DA itu arahnya ke luar, tegak lurus sama permukaannya. Itu arahnya dia kayak gitu. Nah, jadi supaya kita mengalihkan ini sebagai dot product, kita harus mengambil komponen tegak lurusnya DA gitu. Komponen yang sejajar DA dengan B. Artinya kalau misalkan B dengan DA itu sejajar, berarti luasan ini, kita ganti warna, luasan ini dengan medan magnet yang menembusnya itu harus tegak lurus gitu. Karena medan listrik yang menembus ini adalah sejajar normal, which is sejajar DA, dan itu sejajar normal artinya tegak lurus dari permukaan kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini di simple, misalnya B dengan A ini itu seragam, ya udah kita tinggal tulis aja B dot A kayak gitu. Nah, ini yang didefinisikan sebagai magnetic flux. Artinya apa? Kalau misalkan kita bikin kata-katanya, normal component of magnetic field passing through a surface area gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian mau mencari kata-katanya. Jadi kalau misalkan ditanya apa itu magnetic flux, itu normal component of magnetic field passing through surface area. Nah, satuannya Weber. Berarti kita bisa dapat definisi untuk Weber juga adalah Weber sama dengan Tesla kali meter kuadrat kayak gitu.
1 Weber adalah 1 Tesla dikali 1 meter kuadrat. Nah, ini juga sama berarti kita bisa tahu dari definisi dari Tesla. Tesla adalah force per unit length and current placed at right angle gitu. Jadi force itu apa? N per meter ampere gitu, atau N MA pangkat minus 1. Jadi Tesla itu ini, kalau ditanya definisi Tesla apa, 1 Newton per 1 meter ampere gitu. Nah, oke. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui how to represent magnetic field. Tadi kalian udah belajar apa intuition di balik magnetic field itu apa, dan kalian juga udah belajar definisinya. Dan sekarang kita perlu belajar how to represent magnetic field. Nah, misalkan saya punya magnet batang. Di sini north, di sini south. Nah, dia itu medan magnetnya begini. Berarti indikator pertama adalah going from north to south. Kayak gitu. Itu indikator pertama gimana cara represent magnetic field, gimana cara gambarnya. Yang kedua, coba kita lihat di sini. Di sini sama di sini. Yang di sini ini lebih dense ya, lebih rapat gitu. Garis-garisnya lebih rapat gitu. Dense lines. Nah, itu merepresentasikan apa gitu? Itu representasiin bahwa dense lines itu artinya stronger field gitu. Dense lines, strong field gitu ya. Coba kalian pikir deh, kalian kalau misalkan jauh dari kutub magnet sama deket dari kutub magnet, pasti lebih kerasa gaya magnetnya itu atau medan magnetnya itu lebih besar di yang deket kutub magnet kan. Nah, itu karena kalau misalkan kita gambarin medan magnet sebagai garis gitu, sebagai garis, aturannya adalah dense lines, it means stronger field itu. Nah, terus dia ini always in closed loop sebenarnya. Jadi karena tadi dia nggak punya magnetic monopole, nggak punya berdiri dalam satu kutub aja gitu, harus comes up with pair, harus berdua gitu, harus north sama south. Jadi ini harus lanjut gitu. Sebenarnya ini medan magnetnya gini medan magnetnya, terus dia di dalam lanjut sendiri gitu untuk titik-titik. Nah, udah gitu. Itu how to represent magnetic field dengan lines gitu. Linesnya dia dari north to south. Yang pertama, atau yang kedua adalah dense lines, artinya stronger field gitu. Terus kita perlu juga belajar tentang namanya magnetic force. Magnetic force. Nah, ini magnetic force ini besarnya didefinisikan dengan persamaan sebagai berikut. F vektor sama dengan Q kali V vektor cross B vektor gitu. Nah, ini mirip ya kalau kita lihat-lihat tadi dengan persamaan yang mendefinisikan magnetic field strength. Coba kita lihat ya gitu. Bedanya ini IL QV-nya dipindah ruas ke sisi B kayak gitu. Nah, berarti ini juga bisa kita tentuin sebagai F vektor sama dengan IL vektor cross B gitu. Cross B vektor. Nah, coba deh kita perhatikan ini apa gitu. Nah, ini
adalah besaran vektor gitu. Besaran vektor di cross. Kalian kalau ingat cara nge-cross itu kan berarti dia mengambil komponen tegak lurusnya, karena misalkan saya punya muatan Q gitu ya. Nah terus dia bergerak ke arah sana sebesar V, dan dia ada interferensi dari magnetic field, arahnya ke sana gitu. Nah si muatan ini dia bakal terkena terkena gaya magnet gitu. Kenapa? Karena jadi pokoknya ketika kalian punya muatan yang bergerak dan di sana ada medan magnet, maka muatan yang bergerak itu akan merasakan gaya magnet gitu. FB misalnya kita gambarnya FB karena gaya magnet. Nah, gaya magnetnya yang dirasakan oleh muatan yang bergerak tadi itu besarnya QV cross B gitu. Arti dari cross apa? Arti dari cross itu V dan B-nya harus tegak lurus. Artinya kita mengambil komponen tegak lurus nya V terhadap B, atau komponen tegak lurusnya B terhadap V gitu. Jadi misalkan ini adalah tegak lurusnya, dan ini misalkan sudut theta gitu. Nah, berarti komponen tegak lurusnya B terhadap V apa? Ini B sin theta ya. Maka persamaan ini bisa kita tulis tanpa notasi vektornya adalah F sama dengan Q V B sin theta kayak gitu, atau F sama dengan I L B sin theta. Nah, kayak gitu. Ini adalah persamaan yang mendefinisikan magnetic force. Tadi kita ingat ya, pokoknya kita harus ingat magnetic force ini adalah gaya yang dirasakan muatan yang bergerak dalam medan magnet. Ya, jadi kayak gitu ya tentang magnetic force. Didefinisikan dengan F sama dengan QV cross B atau F sama dengan IL cross B. Kalau misalkan cross itu artinya apa? Artinya kita ngambil komponen tegak lurus V dan B. Komponen tegak lurus V terhadap B atau komponen tegak lurus B terhadap V, which is kita kali dengan sin theta. Sin theta itu, tetanya itu apa? Adalah sudut apit antara B dan V. Maka kita dapatkan rumus seperti ini. Dah, kayak gitu. Nah, terus kita juga selain kita perlu tahu magnetic force, kita juga harus tahu field direction gitu. Directionnya, oh ini bukan field ya, force direction. Nah, tadi F sama dengan QV cross B, atau F sama dengan IL cross B gitu. Nah, kita ingat perkalian vektor. Kalau misalkan di sini saya punya A vektor gitu ya, terus di sini ada B vektor, resultannya kemana? Resultannya itu ke atas gitu, karena perkalian vektor pun dia mematuhi right hand rule gitu, aturan tangan kanan. Nah, dan hasilnya ini tegak lurus dengan keduanya kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita imply konsep ini di magnetic field ini, magnetic force gitu ya, nah berarti kita dapatkan hubungan dari magnetic force dan magnetic field dan kecepatan atau currentnya itu kayak gini. Ketika kita posisikan current itu searah dari tengah kita dan magnetic fieldnya ke arah sini, maka hasilnya F-nya itu ke arah jempol kita gitu. Jadi dimanapun ada soal gitu, misalnya di soalnya punya namanya kabel gitu ya, kabel
Kabel di dalamnya jalan-jalan elektron. Atau lebih mudah ini, lebih mudah. Ya ini jalan-jalan elektron. Dalamnya jalan-jalan elektron. Nah, kalau misalkan elektron jalan ke sana, currentnya jalan kemana? Currentnya jalan ke sini ya. Karena current itu adalah flow of positive charge, sedangkan elektron itu negative charge gitu. Jadi currentnya bergerak ke arah sini, dan kita punya medan magnet misalnya. Medan magnet arahnya ke sini. Gitu. Sini anggaplah tegak lurus ya, dia sudah tegak lurus dengan wire-nya, dengan kawatnya. Sekarang kita cari kemana arah dia, kawatnya dapat gaya ke arah mana gitu. Tadi ingat kan, magnetic force itu bekerja pada muatan yang bergerak. Nah ini ada muatan yang bergerak dan di bawah pengaruh medan magnet. Jadi si kabel ini kena gaya magnet gitu. Nah arahnya kemana? Sekarang kali kita cocokin currentnya itu jari tengah kita, dan magnetic fieldnya itu jari telunjuk kita, maka force-nya ke arah mana? Force-nya ke arah bawah ya. Force-nya ke arah bawah gitu. Force-nya ke arah bawah. Dan ini tegak lurus terhadap keduanya. Misalkan di sini dia tegak lurus. Dia tegak lurus, dan terhadap kabelnya pun dia tegak lurus. Kayak gitu. Ini juga di mana-mana. Di mana-mana dia tegak lurus terhadap kabel, dan dia tegak lurus terhadap medan magnetnya. Kayak gitu. Nah, itu gimana kita menentukan force direction.